Shalom, selamat pagi. Selalu memberikan kekuatan energi yang baru waktu kita melibatkan Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita semuanya. Hari ini pembacaan firman Tuhan kita terambil di dalam Injil Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Kalau kita melihat sejarah cerita tentang Yesus Kristus, kita lebih banyak melihat kesengsaraan yang dialami oleh Yesus Kristus. Sampai akhirnya dia mati di atas kayu salib. Tetapi ending dari kesengsaraan Kristus Yesus itu berbuah kenikmatan yang luar biasa, yaitu namanya diangkat di atas segala nama di muka bumi dan di surga itu. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Itulah sebabnya hari ini kita akan bicara tentang sengsara membawa nikmat. Ada satu film yang diangkat tahun 1990-an. Film itu bercerita tentang sengsara yang membawa nikmat, judulnya. Bercerita tentang seorang anak dari kampung, dia menghadapi masalah-masalah yang berat dibuat oleh orang lain. Kesengsaraan itu tetap membuat dia menjadi orang yang baik, dan akhirnya ujung dari kehidupannya itu membawa nikmat luar biasa. Hari ini kita akan belajar bersama-sama juga bagaimana sengsara yang bersama-sama dengan Kristus itu mendatangkan kenikmatan yang luar biasa. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Simon dari Kirene, seorang yang tidak ada hubungannya dengan Kristus, yang tidak ada pertalian hubungan secara fisik, juga secara hubungan emosional, karena dia tidak terhitung sebagai murid Yesus. Dia berasal dari luar Yerusalem, tetapi akhirnya dia dipaksa untuk membawa salib Yesus. Pada waktu dia fisiknya juga sama-sama lemah seperti Kristus, tapi dia dipaksa. Itu merupakan satu kesengsaraan, tetapi ujung dari semua kesengsaraan yang dialami oleh Simon dari Kirene ini mendatangkan kenikmatan luar biasa. Hari ini, mari kita belajar untuk kita sungguh-sungguh menghadapi kesengsaraan itu bersama-sama dengan Kristus. Tidak semua kesengsaraan itu mendatangkan kenikmatan. Semua kesengsaraan yang bersama-sama dengan Kristus ada di sana, yang merupakan bagian dari ketaatan kita untuk mentaati kebenaran. Di sana kita akan menikmati kenikmatan. Jadi, mari kita menikmati kesengsaraan bersama-sama dengan Kristus. Mari melibatkan Kristus. Mari kesengsaraan itu merupakan bagian dari ketaatan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, karena kita akan menikmati kenikmatan di balik kesengsaraan itu. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Simon Kirene, bagaimana dia mengalami kesengsaraan tetapi berujung kenikmatan luar biasa. Apa yang dapat dinikmati ketika kita mengalami kesengsaraan bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan kita? Yang pertama, kita akan menikmati dari kesengsaraan bersama-sama dengan Kristus kenikmatan. Yang pertama adalah ketika Simon dia menikmati kesengsaraan karena mengangkat salib yang dipaksakan kepada dia, itu yang membawa dia menikmati perjumpaan dengan Kristus Yesus. Ada begitu banyak orang yang datang melihat arak-arakan Yesus yang sedang memikul salib untuk menuju ke Golgota. Banyak orang yang luar biasa. Tapi anehnya adalah ketika Yesus jatuh tepat di depan Simon si Kirene, dan kemudian tentara Romawi memaksa dia untuk mengangkat salib itu. Ada banyak orang, tetapi anugerah untuk berjumpa dengan Yesus tidak semua orang. Dan Simon Kirene yang mendapatkan anugerah dia berjumpa dengan Kristus. Gara-gara dia mengangkat salib yang menjadi beban yang diangkat oleh Yesus, akhirnya dia tahu secara pribadi dia berjumpa dengan kedekatan. Mungkin pada waktu dia berada di daerahnya, karena Kirene itu merupakan satu tempat di Afrika Utara, tepatnya di Libya. Dia sudah mendengar cerita tentang Yesus yang luar biasa. Hari itu dia berjumpa dengan Kristus ketika akan disalibkan. Satu perjumpaan yang luar biasa. Setiap kali perjumpaan dengan Kristus itu selalu menghasilkan perubahan-perubahan yang radikal dalam hidup kita. Percaya atau tidak? Jadi Simon si Kirene dia mendapatkan kenikmatan karena dia berjumpa secara langsung, otentik dengan Yesus Kristus itu sendiri, yang banyak melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, yang banyak melakukan hal-hal ajaib luar biasa. Dia berjumpa dengan Kristus Yesus. Sekali lagi, perjumpaan dengan Kristus banyak menghasilkan perubahan-perubahan yang luar biasa.
Sakius berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, dia mengalami perubahan karakter yang luar biasa. Bartimius, dia berjumpa dengan Tuhan, akhirnya dari yang buta dia bisa melihat. Orang lumpuh, dia berjumpa dengan Kristus, dia mengalami perubahan, akhirnya dia bangkit dan bisa berjalan. Orang yang pendarahan, dia berjumpa dengan Yesus, akhirnya pendarahannya hanya berhenti. Setiap perjumpaan dengan Kristus Yesus membawa kenikmatan yang luar biasa. Entah itu perubahan secara fisik berkaitan dengan kesehatan kita, entah itu perubahan-perubahan secara hati dan pikiran dan perasaan kita sehingga kita tenang, damai, sejahtera luar biasa. Tetapi juga ada perubahan-perubahan di dalam karakter kita, yaitu perubahan kita menjadi manusia baru. Tapi juga ada satu perubahan esensial, yaitu seperti Yesus berkata, hari ini dia adalah keturunan Abraham. Ada status yang permanen, yaitu beridentifikasi sebagai putra Allah yang luar biasa. Jadi dari balik kesengsaraan yang dialami oleh Simon Kirene karena dia harus memanggul salib Yesus, tapi dia mengalami perjumpaan yang luar biasa. Sengsara, tapi dia menikmati kenikmatan berjumpa dengan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya Simon itu menikmati perjumpaan dengan Kristus, tetapi Simon dia menikmati berjalan bersama-sama di bawah tuntunan Yesus Kristus. Ketika Simon dia memanggul salib Yesus, dia tidak bisa berjalan dengan seenaknya. Dia tidak bisa berjalan kemudian belok kanan atau belok kiri. Dia berjalan mengikuti arah perjalanan Yesus. Yesus ada di depan dan Simon ada di belakang. Dia ikuti Yesus. Dia menuju ke Golgota. Apa yang ada di depan dia, itu yang dia ikuti. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Betul, secara fisik Simon itu menikmati perjalanan dia mengikuti Yesus. Yesus ada di depan dia ada di belakang dia. Jadi Simon itu berjalan mengikuti jejaknya Kristus. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ketika kita menikmati kesengsaraan bersama-sama dengan Kristus dan karena kita taat kepada kebenaran, berarti kita berada di jalan, di jejak Kristus Yesus. Jejak Kristus atau jalan kebenaran bukanlah jalan yang mudah, bukanlah jalan yang di sana dipenuhi dengan filsafat, bukanlah jalan yang kemudian dibangun di atas motivator hebat. Bukan jalan yang juga merupakan satu jalan yang tanpa rintangan. Bukan. Jalan yang benar, bimbingan yang benar itu adalah jalan di mana jejak Kristus ada di sana, di mana Kristus itu membimbing, di mana Kristus itu di depan dan kita ada di belakang. Simon di balik kesengsaraan dia menikmati satu kenikmatan yang luar biasa, bahwa dia mengikuti jejak dari Kristus. Jejak tapak kaki Kristus itu dia ikuti. Jadi di mana Yesus di depan, dia ada di belakang. Itulah jalan kebenaran. Jalan kebenaran adalah jalan di mana Kristus ada di depan dan kita di belakang. Jalan kebenaran adalah jalan di mana jejak-jejak Kristus itu ada dan kita ikuti dengan jelas. Betul, secara fisik pada waktu itu Simon dia mengikuti Kristus secara fisik yang kelihatan. Tetapi bukankah Kristus itu sendiri adalah Sang Firman? Jadi kalau kita ingin menikmati bagaimana hidup kita dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan, ikuti Yesus Kristus, jejaknya Kristus yang ada di depan. Apa itu? Bukankah Kristus adalah Sang Firman? Dia menuliskan begitu banyak petunjuk-petunjuk hidup. Jejak Kristus itu sangat jelas di dalam firman Tuhan. Baca, dan bukan hanya baca, renungkan. Dan bukan hanya renungkan, lakukan. Karena jejak itu sangat jelas. Jikalau hidup kita mengikuti jejaknya Kristus, kita akan menikmati tujuan kita sampai kepada tujuannya Kristus. Itu yang luar biasa. Bukan tujuan kita, tapi tujuannya Kristus. Selama Simon memanggul salib itu, dia ikutin jejak dari perjalanannya Kristus. Nampak jelasnya Kristus itu. Dia sampai di Golgota, tujuan Allah yang menjadi bagian dan bagaimana Allah akan menuntaskan penebusan dosa itu. Golgota. Luar biasa. Di balik kesengsaraan Simon, dia menikmati bagaimana dia berjalan dengan tuntunan bimbingan dari Kristus. Dia mengikuti arah Yesus. Sekali lagi, jalan yang benar bukanlah jalan yang mudah. Jalan yang benar bukanlah jalan tol. Jalan yang mudah bukanlah jalan dipenuhi dengan kiat-kiat dari motivator. Jalan yang benar adalah jalan di mana Yesus ada di depan dan kita ada di belakang. Di mana jejak Yesus itu menjadi bagian dari jejak kita, sehingga tujuannya akhir Yesus itu menjadi tujuan kita. Luar biasa bukan? Di balik kesengsaraan, di sana ada satu kenikmatan yang luar biasa. Yang ketiga,
Ketika Simon menghadapi sengsara karena dia mengikut Yesus, dia mendapatkan satu kenikmatan yang luar biasa lagi. Yang ketiga adalah seluruh dari keluarga Simon akhirnya menjadi orang yang percaya. Simon seorang Yahudi tulen, dia adalah seorang Yahudi proselyt. Dia tinggal di daerah Libya, daerah Afrika Utara, secara khusus adalah kota Kirene. Jadi kalau kita bicara tentang keyakinan dari Simon Kirene, dia adalah seorang Yudais tulen. Dia melakukan Taurat yang luar biasa. Hari itu, ketika dia mengangkat salib Kristus, dia melihat sesuatu yang luar biasa dari pribadi yang namanya Yesus. Ada satu keteduhan yang luar biasa, ada pancaran kasih yang luar biasa, ada sinar kemuliaan yang luar biasa. Sekalipun dia menghadapi penderitaannya begitu hebat luar biasa, tak terpasang wajah kebencian, tak terpasang wajah dendam, tak terpasang wajah amarah di wajah Kristus. Dan itu yang mengubah cara pandang hidup dia, cara pandang pikiran dia, cara pandang keyakinan dia. Awal perjumpaan dia dengan Kristus waktu dia panggul salib, sampai kemudian Yesus naik di atas kayu salib, itu menjadi awal babak baru. Dia mengalami perubahan yang radikal dalam pemahaman iman dia, pemahaman pengetahuan tentang Tuhan, pemahaman tentang korban, pemahaman tentang kebenaran. Kalau kita melihat nanti di kitab Roma, di bagian-bagian akhir, di sana Simon Kirene, dia memiliki seorang anak namanya Alexander dan Rufus. Dia adalah orang-orang yang menduduki jabatan yang sangat penting, termasuk pemimpin-pemimpin jemaat di wilayah Kirene di sana. Jadi ketika Simon dia menikmati sengsara, di balik kesengsaraan itu seluruh keluarga besarnya, istrinya, anak-anaknya itu menjadi percaya kepada Kristus Yesus, diselamatkan, mendapatkan penebusan, memperoleh sukacita luar biasa, mendapatkan hal yang hebat luar biasa, anugerah dari Kristus Yesus, yaitu penebusan, keselamatan yang sejati. Luar biasa. Di balik kesengsaraan, karena dia harus memanggil salib Kristus, Simon menikmati kenikmatan. Seluruh keluarga besarnya akhirnya menjadi percaya kepada Kristus Yesus. Seluruh keluarga besarnya akhirnya diselamatkan. Seluruh keluarga besarnya menjadi pribadi yang dibenarkan, diadopsi menjadi putra Allah yang luar biasa. Di balik kesengsaraan Simon, karena dia mengikut salib bersama-sama dengan Yesus, ia menikmati keselamatan. Seluruh keluarga besarnya menjadi pengikut Yesus yang luar biasa. Kalau kita melihat di Kirene, akhirnya menjadi satu jemaat yang cukup besar, itu dikarenakan dari pelayanan Kirene, dari Simon Kirene itu. Seluruh keluarga besarnya akhirnya dia menjadi pemimpin, dia membimbing banyak orang mengenal Kristus Yesus. Luar biasa bukan? Dan yang terakhir, ketika kita mengalami kesengsaraan mungkin seperti Simon bersama-sama dengan Tuhan, dan karena kita taat kepada kebenaran firman Tuhan, kita akan menikmati berkat yang terakhir adalah nama kita tertulis selama-lamanya menjadi bagian kajian. Ada sesuatu yang menarik. Kalau kita bicara tentang murid-murid Yesus, sudah pantas kalau dia ditulis di dalam Alkitab karena mereka bagian secara detail mengikut Yesus. Tapi siapa Simon Kirene? Dia bukanlah murid Yesus. Dia berasal dari Afrika Utara, tidak ada hubungannya dengan orang Israel. Jauh, walaupun dia Yahudi, tapi dia proselyt. Tapi namanya ditulis. Itu menjadi sesuatu luar biasa. Sampai hari ini kalau kita membaca tentang kisah kematian Yesus, perjalanan tentang Via Dolorosa, selalu kita tidak pernah melupakan nama Simon Kirene. Kenapa? Karena Simon Kirene itu memanggul, walaupun tidak sepenuhnya, dia memanggul sebagian perjalanan penderitaan Yesus Kristus dengan salib dia. Dan orang kenal nama Simon Kirene. Nama Simon Kirene ditulis di dalam Alkitab. Itu merupakan satu kebanggaan yang luar biasa. Hari ini seluruh bangsa melintasi peradaban abad, kalau mereka membaca Alkitab dan membaca kisah Via Dolorosa, jalan penderitaan Yesus, mereka selalu teringat juga dengan Simon Kirene. Artinya nama kita dicatat, nama kita menjadi begitu cemerlang, nama kita begitu dikenal luar biasa. Tapi bukan itu, nama yang paling terpenting adalah kita dikenal oleh Tuhan. Hari ini nama Simon bukan hanya kita baca di dalam Alkitab. Saya yakin nama dia dikenal oleh Tuhan. Di balik kesengsaraan ternyata ada satu kenikmatan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu menghadapi sengsara, ingat baik-baik. Pertama, libat bantu Tuhan ada di sana, Kristus Yesus di sana. Yang kedua, di dalam kesengsaraan kita,
Jadilah pribadi yang taat kepada kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, izinkanlah Tuhan membimbing kita semuanya. Maka Yesus Kristus bersama-sama dengan kita akan mengubah kesengsaraan itu menjadi kenikmatan. Luar biasa. Jadi ketika sekarang hari-hari ini kita mendapati hidup kita seperti penuh dengan kesengsaraan, jangan putus asa, jangan mengeluh, jangan patah semangat, jangan kehilangan harapan. Libatkanlah Tuhan terus. Mari kita memikul salib kita bersama-sama dengan Kristus. Tujuan Yesus akan menjadi bagian tujuan kita. Di mana Yesus sampai di tujuan, kita juga sampai di tujuan bersama dengan Kristus. Maka jadilah orang Kristen yang bersuka cita menghadapi kesengsaraan itu dengan iman yang teguh, dengan wajah sukacita surgawi luar biasa, mengharapkan di depan kita ada bersama-sama dengan Kristus. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu semuanya. Bapak, kami berterima kasih untuk firman-Mu, menguatkan lagi, meneguhkan kami. Walaupun kami menghadapi kesengsaraan, kalau kami bersama-sama dengan Engkau, kami menikmati akhir dari kesengsaraan itu sebuah kenikmatan. Kami percaya itu semuanya. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami sedang menghadapi masalah, pergumulan ekonomi, bisnis. Tuhan, Engkau campur tangan memberkati. Mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun juga yang disebabkan oleh virus, apapun juga, Tuhan, Engkau campur tangan memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19, Tuhan tolong supaya seluruh dunia kemudian dijamah oleh Tuhan. Mereka mengenal Kristus Yesus dan Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar, kekuatan penghiburan bagi mereka. Keluarga-keluarga kami juga yang sedang mengalami sakit, Tuhan Engkau jamah secara ajaib luar biasa dengan keajaiban. Berkati para dokter, suster, berkati orang-orang yang membersihkan rumah sakit, jauhkan mereka dengan virus corona ini. Berkati para virologi untuk bisa menemukan virus sebagai penyembuh dari virus corona ini. Berkati Presiden Jokowi, berkati pemerintahan kami supaya mereka semuanya terus memberikan kebijakan-kebijakan sehingga pada akhirnya segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah ini, Tuhan benar-benar pakai presiden kami, semuanya berjalan dengan normal dan tidak ada sesuatu yang membahayakan atau kios. Memberkati kota kami, memberkati gereja kami, memberkati jemaat kami, memberkati gereja-gereja, ada kebangkitan Kristus Yesus, ada kebangkitan rohani, ada kebangkitan penginjilan, ada kebangkitan untuk kami semuanya menyatakan kasih secara real dengan kami membantu. Terima kasih, kiranya berkat rohani, berkat jasmani menyertai kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.